Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Oke, yuk kali ini kita mau mencoba membuat silase tepung jagung. Lumayan untuk menghemat tenaga teman-teman ABK biar tidak harus mengarit tiap harinya teman-teman. Nah, silase ini sebenarnya dia cocok nih untuk kita pakai saat musim kemarau. Nah, kalau saat musim kemarau, ketersediaan bahan serat itu dengan menggunakan rumput itu agak susah teman-teman. Karena kan tahu sendiri kalau kemarau kita susah dapetin rumput dalam jumlah banyak nih. Kalau ternak kita jumlah banyak ya, gitu. Jadi ya kita pakai silase ini, kita bikin saat musim hujan, saat silase atau saat rumputnya itu lagi banyak stoknya. Nah, kita nanti bisa pakai sampai berbulan-bulan ke depan, bisa sampai 6 bulan ke depan atau lebih lama lagi. Untuk prosesnya sendiri, jadi setelah dipotong ya dari kebun, kemudian si tepung jagung ini atau mungkin rumput pacong atau yang lain tuh kita taruh berdiri ya, dikeringkan selama 2-3 hari. Kemudian selanjutnya kita chopper kayak ini tadi nih. Nah, setelah dichopper kemudian kita masukkan ke dalam tong. Nah, kita selang-seling nih teman-teman, kita masukin dalam tong, kemudian kita tumbuk-tumbuk pakai kayu ini biar rapet, biar padat. Kemudian nanti setelah itu kita kasih bahan kering ya. Bahan kering itu bisa macam-macam, bisa sentrat, bisa begatul, atau mungkin pongkol, slab. Pokoknya bahan-bahan kering yang fungsinya itu bisa untuk menyerap kadar air dari rumput itu, dari tanaman hijauan itu teman-teman. Nah, nih kita kasih, kalau ini kita coba kasih sentrat teman-teman. Kita kasih sentrat, kita lapisin. Nah, jadi paling satu drum ini sentrat atau bahan keringnya ini sekitar 1-2 kilo aja teman-teman. Kalau kita sih ini drum kapasitas 110 liter ya. Kita masukin hijauan itu kira-kira beratnya sekitar 70 kilo. Nah, 70 kilo ini kemudian konsentrat atau bahan keringnya tadi cuman 1 kilo teman-teman. 1 kilo aja untuk satu drum besar ini. Kalau teman-teman mau coba pakai plastik silase atau mungkin kayak kantong silase bisa juga sih. Tapi hati-hati saat numbuk-numbuknya ini atau saat memadatkan, hati-hati jangan sampai sobek plastiknya atau kantong silasenya. Setelah penuh, terus bagian atasnya ini kita kasih bahan kering lagi nih, kalau sentrat atau begatul. Nah, terus kita padatkan nih. Nah, saat nutup ini, sebelum nutup usahakan dia munjung ya, bahan hijaunya itu lebih banyak sehingga kita nutupnya itu susah. Ini untuk menghilangkan udara-udara yang kemungkinan udara terjebak di sini teman-teman. Soalnya kalau enggak, nah itu nanti dia bisa bikin silasenya itu ya agak gagal tuh. Silasnya jadi tapi bagian atasnya itu nanti mungkin muncul kayak maggot atau belatung itu. Tapi biasanya itu cuma bagian atasnya aja, bawahnya itu masih tetap bagus. Oh ya, sama dipastikan kalau pakai tutup drum ini karetnya itu masih bagus ya teman-teman ya. Karet di bagian dalamnya itu masih elastis sehingga dia bisa seal yang kuat. Dan ini juga sealnya atau klemnya ini harus juga rapat nih teman-teman nih. Ini kunci-kuncinya nih biar silase tetap jadi dan tidak kemasukan udara. Terus kita simpan sekitar 2 minggu lah minimal. Nah, kalau udah jadi nih kita coba kasihkan ke ternak ya teman-teman ya. Nah, ciri-ciri silase yang berhasil tuh warnanya itu hijau kekuningan atau kecoklatan. Terus aromanya itu kayak seger-seger tape gitu teman-teman. Terus tidak ada jamur atau nggak ada busuk, nggak ada maggot-maggotnya itu.
Kemudian terus teksturnya itu lembut tapi tidak basah berlebihan gitu. Dan yang pasti kalau dikasihkan ke kambing, kambingnya suka. Nah, cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.